Alir di hatiku, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti lagu pembuka yang telah kita nyanyikan bersama, kasih Tuhan mempertemukan kita sekalian, dan pada pagi hari ini kita bersatu hati bersama dengan Pak Indra, dengan seluruh anggota keluarga, di mana kita bersama-sama melepas kepergian bagi istri tercinta, mama saudari kita, Ibu Clarissa Dinda Soeharti yang telah menghadap Tuhan. Maka perhatikan akan kita persembahkan bersama untuk keselamatan beliau, tetapi juga untuk kita sekalian yang telah dipercaya untuk melanjutkan persiaran kehidupan kita. Maka marilah kita bersama hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Pada halaman 24. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah kehidupan bagi manusia di dunia dan kebahagiaan para kudus di surga. Kami mohon semoga saudari kami Ibu Clarissa Dinda Soeharti yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu turut dalam hidup Kristus itu oleh permandiannya akan hidup untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku terkasih, ingatlah ini. Kabar baik yang saya beritakan itu adalah kabar tentang Yesus Kristus, keturunan Daud. Dialah Kristus yang sudah hidup kembali dari kematian. Karena memberitakan kabar baik itulah saya menderita, malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semua itu demi kepentingan orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saya menanggung semuanya itu
supaya mereka pun mendapat keselamatan yang memberikan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sungguh benar perkataan, kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menolak Dia, Dia juga akan menolak kita. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia, sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai Al-Quran terbacaan dari halaman 43, nomor 19, penuhilah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhilah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya padaku tidak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu waktu sampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk ikut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Engkau minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Engkau percaya ini?" Kata Marta, "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kita bersama mengantar kepergian orang yang kita kasihi, Ibu Linda, menuju kepada peristirahatannya yang terakhir, kiranya baik kalau hal ini kita dasari atas iman kepercayaan, dan kita belajar dari iman kepercayaan dari Marta dan Maria, di mana mereka dalam kisah dalam bacaan Injil tadi juga baru saja ditinggalkan oleh saudara yang mereka cintai. Tadi digambarkan bagaimana Yesus sebagai orang yang telah mengenal keluarga ini juga datang melawat seperti orang-orang yang lain, tetangga, saudara-saudarinya. Maka Marta menyambut Yesus, langsung mengungkapkan keyakinannya. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, muncul dari mana kata-kata ini yang keluar dari Marta yang menyambut Yesus? Selama itu Marta bersama dengan Maria mengenal Yesus memang sebagai guru, sebagai nabi, dan sebagai orang yang mempunyai cinta, sebagai sosok pribadi yang punya kuasa yang lain daripada nabi-nabi yang lain. Tapi dia begitu yakin, kalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan Yesus meyakinkan apa yang diungkapkan itu, saudaramu akan hidup kembali. Dan apa yang diungkapkan oleh Marta adalah sesuatu yang memang selama ini telah diyakininya, karena sudah diajarkan oleh para nabi yang lain, bahwa setiap orang yang telah meninggal pada akhir zaman, dia akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Dan ini pula yang dinyatakannya. Dan disinilah kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya, bahwa dia bukan sekedar sebagai sahabat mereka, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjelma di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kemudian dia bersabda, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Engkau percaya ini? Dan Marta dengan rendah hati dan juga ketulusan menyatakan imannya. Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan hal ini juga diyakini oleh Santo Paulus seperti yang terungkap dalam bacaan yang pertama tadi. Sungguh benar perkataan ini. Kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama menghantar kepergian saudari kita yang terkasih menuju peristirahatannya yang terakhir. Secara manusiawi, apalagi kita sebagai keluarga, suami, anak-anak, tentu merasa kehilangan. Karena beliau sungguh-sungguh meninggalkan kita. Dan kita mungkin tidak akan bisa bertegur sapa lagi. Karena secara fisik memang kita dibuat berpisah. Tetapi secara batin, secara iman, sebenarnya kita tidak pernah berpisah. Kita tetap berada dalam persatuan, dalam kebersamaan. Maka nanti setiap saat kita mengingat nama beliau, Linda, pasti kita juga akan ingat
akan bagaimana pembawaan beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau. Ini mau menandakan bahwa kita tetap berada dalam suatu kebersamaan. Tentu sekali lagi lebih secara spiritual, secara batin, secara iman. Sementara secara fisik benar kita telah berpisah. Apalagi nanti kita akan hantar pada perabuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka dengan semangat iman kepercayaan seperti ini, memang Ibu Linda telah meninggalkan kita. Secara fisik kita berpisah, tapi secara iman dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia tetap hidup, bahkan kehidupannya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupannya tidak lagi dibelenggu oleh sakit fisiknya, karena beliau sudah dibebaskan dari sakit fisik ini. Beliau kini menjadi orang yang merdeka, sebagai orang merdeka yang untuk selalu bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya hal ini juga menyemangati kita sekalian bahwa Ibu Linda menurut perhitungan Tuhan inilah yang terbaik untuk kembali kepada Tuhan yang dia imani. Dan kita sebagai orang-orang yang mencintainya, sebagai keluarga, hanya bisa kita pasrahkan. Tuhan, Linda ini memang milikmu. Kami serahkan kembali kepadamu, supaya kita berbahagia. Maka kebersamaan dan persatuan kita pada pagi hari ini mendoakan keselamatan beliau. Mungkin masih ada salah dan dosa yang belum sempat dimohonkan ampun. Dan hal ini yang tahu hanya Ibu Linda sendiri, apakah masih ada dosa atau tidak. Sementara beliau sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Waktunya sudah dianggap cukup oleh Tuhan. Maka kitalah orang-orang yang mencintainya, yang memohonkan ampun kepada Tuhan, supaya beliau semakin dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa yang pernah dialaminya. Dan tentu bagaimanapun Ibu Linda lebih dekat dengan Tuhan daripada kita sekalian. Termasuk saya yang orang bilang katanya Romo itu kan orang suci. Padahal sekarang Ibu Linda lebih dekat dengan Tuhan daripada saya, Romo. Ibu Linda bisa mendoakan kita sekalian supaya hidup kita tetap baik. Dan mungkin juga ajaran-ajaran teladan yang telah beliau berikan, khususnya pada keluarga, hal itu bisa dijaga dan dipelihara. Kalau mungkin bisa semakin dikembangkan di dalam kehidupan selanjutnya, sehingga juga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu juga atas salah satu cara kita mencintai Ibu Linda, dengan merawat hal-hal yang baik, hal-hal yang telah ditinggalkan kepada kita, sehingga kita bersama akhirnya nanti dipertemukan kembali di dalam sukacita abadi di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperbaharui syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu dalam doa umat halaman 27. Marilah kita berdoa kepada Allah supaya dalam segala peristiwa hidup kita belajar percaya kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati.
Marilah berdoa juga untuk saudari terkasih kita, Ibu Linda Suhardi, yang oleh permandian kudus telah menjadi putra Allah, diperkenankan masuk ke dalam rumah Allah Bapa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Ibu Linda yang telah dipanggil sesudah menjalankan tugasnya di dunia ini diterima Tuhan dalam kedamaian dan kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Semoga mereka dihibur oleh sabda Kristus yang menjanjikan kebangkitan dan hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau senantiasa menyayangi kami, umat-Mu, putra-putrimu, dan secara istimewa juga Engkau menyayangi saudari kami, Ibu Clarissa Linda Suhardi, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Kami serahkan saudara kami ini dalam kerahiman-Mu, sehingga Dia Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkau-lah yang pantas dihormati kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Sebagai lagu persembahan halaman 51, halaman 51, nomor 35, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami tunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudari kami, Ibu Clarissa Linda Suhardi. Semoga ia Kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Clarissa Linda Suhardi yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Persilakan Bapak Ibu, Suster untuk menerima komuni bagi yang telah dipermandikan secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih. Alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang mengenyam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak
melebihi kekuatanmu. Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sudah 56 tahun saudari kami tercinta Clarissa Linda Suharti tinggal di tengah-tengah keluarganya. Kini ia telah berpindah. Jenazahnya akan kami antar ke tempat perabuan, tetapi namanya tetap tinggal di tengah-tengah kami. Namanya kami sebut dengan hormat dan cinta. Namanya tinggal di tengah-tengah kami sebagai pengenangan, peringatan, dan tanda kehormatan. Maka ya Tuhan, kebangkitan putra-Mu kami peringati, sebab kebangkitannya telah menjadi jaminan kebangkitan kami kelak. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang kami taburi dengan tanah ini, Engkau bangkitkan bersama Kristus, dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman Nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup dari halaman 64, nomor 64, Ratu Rosari. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus.
berduduk. Mewakili Pak Hendra dan seluruh keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Romosis yang telah membawakan perayaan Ekaristi untuk pelepasan jenazah almarhumah Ibu Linda. Juga terima kasih kepada suster yang sudah hadir, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih yang turut mendoakan di dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus memberkati kita.